Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai materi termokimia bagian 1. Adapun beberapa bahan yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem dan lingkungan, perubahan entalpi, reaksi eksoterm dan endoterm, dan persamaan termokimia. Kita lihat dulu apa itu termokimia. Termokimia itu adalah dari kata termo dan kimia. Termo itu artinya suhu, kimia ya, berarti pelajaran kimia. Jadi termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi dengan panas. Ya. Jadi kalau berhubungan dengan panas, kita berhubungan erat dengan suhu. Ya. Ada ilmuwan James Prescott Joule itu mengemukakan tentang suatu asas mengenai kekekalan energi, ya, bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Adapun penerapan termokimia dalam kehidupan sehari-hari, bisa lihat di gambar, misalnya itu ada termogan, ada aki, ada kompres panas dan kompres dingin, dan sebenarnya masih banyak lagi. Jadi sebenarnya energi ini tidak pernah hilang atau musnah. Contoh misalnya pada aki, kita lihat bahwa aki itu kan sebenarnya hasil dari reaksi kimia yang berubah menjadi energi listrik, ya, dan yang lainnya juga bisa nanti kalian cari tahu gimana cara kerja kompres dingin, kompres panas, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke sistem dan lingkungan. Jadi, nanti dalam percobaan termokimia nanti, kita akan mengenal istilah sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah proses atau reaksi yang menjadi pusat perhatian kita. Ya. Sedangkan lingkungan berarti yang di luar sistem dan yang berinteraksi dengan sistem. Contoh misalnya kalau di sini ada di dalam elemen ini adalah reaksi antara HCl dengan NaOH. Jadi HCl dan NaOH ini adalah sistemnya. Gelas, baik udara maupun tekanan di luarnya itu disebut dengan lingkungan. Jadi yang disebut sistem itu yang menjadi pusat perhatian kita, sedangkan di luar sistem itu namanya lingkungan. Oke, kita lihat interaksi antara sistem dan lingkungan. Kita bedakan menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Ya. Kalau kita perhatikan sistem terbuka itu masih terjadi pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Contoh misalnya, kalau kita lihat, anggap ini segelas kopi, kita masukkan ke dalam gelas. Nah, kita biarin begini aja. Nanti beberapa waktu kemudian akan terjadi transfer energi yang tadinya masih panas suhunya, nanti akan berubah menjadi dingin. Begitu juga terjadi transfer materi. Ada beberapa uap air yang akan menguap, karena ini terbuka ya. Nah, itu yang namanya sistem terbuka. Kalau tertutup, nah kita contohin lagi, boleh air kopi tadi yang panas, tapi kita tutup. Ya. Jadi sistem tertutup itu masih terjadi pertukaran energi, tapi tidak lagi terjadi pertukaran materi dengan lingkungan. Artinya, lama-kelamaan air kopi ini tetap akan dingin karena terjadi transfer suhu, energi dari sistem ke lingkungan. Tetapi karena ditutup, tidak ada materi yang keluar. Ya. Kalau yang terakhir namanya sistem terisolasi. Misalnya kopinya dimasukkan ke dalam termos. Ya. Jadi, karena di termos itu sistemnya sangat terisolasi atau tertutup sekali, sehingga tidak terjadi pertukaran energi maupun pertukaran materi. Sehingga nanti beberapa saat kemudian air kopinya tetap panas atau hangat. Ya. Selanjutnya kita mengenal istilah entalpi nanti ya. Jadi entalpi nanti dilambangkan dengan H, simbol H.
Entalpi itu adalah energi kalor yang dilepaskan atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Jadi, entalpi sendiri sebenarnya sulit untuk diukur, ya. Tapi supaya kita bisa mengukur, kita perlu tahu keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi sebenarnya yang kita ukur itu adalah perubahan entalpi. Jadi perhatikan dulu suhunya awalnya berapa, nanti kita lihat lagi suhu akhirnya, untuk nanti kita akan dapatkan perubahannya, ya, atau panas yang berubah tuh berapa, apakah dia minus atau plus, nanti tinggal lihat dari awal dan akhirnya, ya. Oke, kita masuk ke reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang dimana kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Sebaliknya, endoterm itu adalah kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Jadi bisa dikatakan reaksi eksoterm ini melepaskan kalor, ya. Jadi dari sistem kalornya keluar ke lingkungan. Sedangkan yang endoterm masuk atau menyerap kalor, ya. Jadi sistemnya menyerap kalor atau kalor masuk ke dalam sistem. Coba kita lihat perbedaannya, ya. Jadi bisa tadi sudah disebutkan tadi, reaksi eksoterm adalah reaksi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Tentu delta H-nya nanti, delta H total hasil reaksi tentu akan lebih kecil dari bereaksi, karena kan ada kalor yang hilang atau lepas, sehingga tentu nanti hasilnya kalau entalpinya lebih kecil daripada entalpi bereaksi, sehingga nanti bernilai negatif entalpinya. Kalau digambar dengan diagram energi, tanda panahnya nanti ke bawah karena entalpinya berkurang atau semakin kecil, ya. Tentu suhunya pun sama, suhunya berbeda, ya, tentunya, ya, karena nanti setelah melepas panas ke lingkungan, tentu lingkungan nanti akan menjadi lebih panas atau lebih hangat. Dalam arti, misalnya kalau tadi percobaannya menggunakan gelas kimia, tentu gelas kimianya akan terasa lebih hangat, ya. Contoh ini misalnya fermentasi glukosa, pembuatan tapai misalnya. Nanti biasanya wadah tapai akan terasa lebih hangat, ya. Bagaimana dengan reaksi endoterm? Ini kebalikannya. Jadi reaksi endoterm ini adalah terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Sehingga karena ada kalor yang masuk ke sistem, tentu nanti entalpi hasil reaksi akan lebih besar daripada entalpi bereaksi. Sehingga bernilai positif karena ada energi yang masuk, ya. Kalau kita gambarkan dengan diagram energi pun mestinya tanda panahnya ke atas karena entalpinya mengalami peningkatan. Lingkungan suhunya tentu akan mengalami penurunan, ya. Nanti kalau misalnya percobaannya dilakukan di dalam gelas, gelasnya akan terasa lebih dingin. Contoh misalnya kalau kita melarutkan garam urea ke dalam air, nanti gelas akan terasa lebih dingin karena ada energi dari lingkungan yang diserap oleh sistem, ya. Selanjutnya, kalau misalnya kita mulai contoh dalam kehidupan sehari-hari juga ada. Contoh misalnya reaksi eksoterm, tadi kan udah tahu, ya, ada pelepasan atau entalpinya negatif. Kalau kita lihat misalnya pada reaksi gas nitrogen dengan gas hidrogen, kalau bereaksi kan menghasilkan amoniak, ya. Nanti ini akan melepas panas, ya, sehingga nanti tanda entalpinya negatif 26,78. Secara angkanya ini mungkin pada tekanan tertentu, ya. Sedangkan endoterm, contoh reaksinya tadi dibalik saja. Saat amoniak terurai menjadi gas nitrogen dan hidrogen, dia membutuhkan panas, sehingga nanti ada energi yang masuk atau diserap, sehingga entalpinya bertanda positif. Di situ tertulis positif 26,78. Terakhir, kita masuk ke persamaan termokimia, ya. Jadi, persamaan termokimia ini sama sebenarnya secara umum dengan persamaan kimia yang sering kita tulis saat kelas 10. Bedanya adalah dia
disertai dengan entalpi. Jadi persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang penulisannya disertai dengan perubahan entalpi reaksi. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah persamaan termokimia itu ditulis dengan menyertakan entalpi, tadi udah disebutkan tadi ya. Terus jangan lupa juga menuliskan wujudnya ya. Dalam fase apa? Apakah fase gas, padat, cair maupun larutan. Jadi misalnya ini ada contoh reaksi pembakaran etena C2H2. C2H2 ini wujudnya gas, oksigen tentu wujudnya juga gas. Nanti dia akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Dua-duanya juga gas. Delta H atau entalpinya minus 142, berarti dia melepas panas. Hampir semua reaksi pembakaran tentu menghasilkan panas atau melepas panas. Ya. Oke. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah apabila arah reaksi kimia dibalik, besar perubahan entalpinya tetap sama, tapi tandanya berubah. Misalnya reaksi tadi kita balik, ya. Gas CO2 bereaksi dengan air akan menghasilkan etena dan oksigen. Nah, kalau ini dibalik, tandanya tadi entalpinya minus 142, sekarang jadi plus 142. Ya. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah apabila koefisien reaksinya dikali ataupun dibagi dengan faktor pengali A, nilai entalpinya juga dikalikan sesuai dengan faktor pengali tersebut. Misalnya tadi, reaksi pertama tadi C2H2-nya kan 1 mol nih. Oksigennya 2,5 mol, CO2-nya 2 mol, H2O-nya 1 mol. Jika ini dikali dengan 2 semua, tentu nanti C2H2-nya menjadi 2 mol. Oksigennya tadi yang 2,5 kali 2 jadi 5. Begitu juga entalpinya. Entalpinya tadi minus 142 dikali 2 menjadi minus 284. Ya. Supaya lebih jelas, coba kita lihat contoh persamaan termokimianya ya. Contoh misalnya ya. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen, dibebaskan energi 286 kJ. Tuliskan persamaan termokimianya. Tentu namanya pembentukan air, nanti kan ujungnya nanti atau hasil reaksinya adalah H2O. Dan reaksinya sudah disebutkan tadi juga, gas hidrogen dan gas oksigen. Hidrogen lambang kimianya H2, wujudnya gas. Oksigen juga gas. Sedangkan yang dihasilkan tadi adalah air H2O dalam bentuk liquid atau cairan. Delta H-nya berapa? Delta H-nya min 286. Tadi disebutkan di soal adalah dibebaskan. Dibebaskan berarti keluar ya. Berarti minus 286. Ya cukup ditulis begitu aja. Atau misalnya kalau nggak suka ada pecahan, boleh dikali 2 semua nanti H2-nya jadi 2 mol. Oksigennya jadi 1 mol, H2O-nya jadi 2 mol, tentu delta H-nya juga harus dikali 2. Min 286 dikali 2 menjadi min 572. Begitu seterusnya. Oke, satu contoh soal lagi. Misalnya, contoh soalnya dalam bentuk kalimat ya. Tentukan persamaan termokimia pada pembakaran 67,2 liter gas metana pada STP. STP itu standar temperature pressure ya. Dibebaskan kalor sebanyak 2.671 kJ. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tidak ada informasi mengenai jumlah mol. Ingat, saat kelas 10 kalian sudah belajar ada yang namanya stoikiometri atau konsep mol. Jadi gas metana yang 67,2 liter itu sudah disebutkan keadaannya STP, berarti kita bisa mencari mol dari situ. Jadi tinggal volume gas metana kita bagi dengan volume molar dalam STP yaitu 22,4. Jadi untuk mencari mol metana 67,2 dibagi dengan 22,4. Ya. Mili per mol. Jadi akan dapat 3 mol. Jadi kita sudah dapat informasi metananya ternyata 3 mol. Nah, nanti
karena dalam persamaan termokimia, metana yang dibutuhkan cuma 1 mol, tentu minus entalpi yang tadi diketahui, minus 2671 kita bagi 3. Setelah kita bagi, kita akan dapat angka minus 890,3. Nanti ini akan menjadi entalpi. Di dalam persamaan termokimia, entalpinya harus, karena yang kita tulis tadi CH4-nya 1 mol, berarti entalpinya juga harus dalam 1 mol. Kecuali kalau kalian tulis dia dalam tetap 3 mol, nggak masalah. Misalnya ini 3 CH4, nanti delta H-nya juga minus 2671. Sampai di sini dulu, nanti kita akan perkuat di latihan selanjutnya. Bapak akan memberikan latihan, semoga bermanfaat dan mengerti pelajaran mengenai termokimia bagian 1. Selamat pagi, terima kasih.